Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Pertemuan kali ini kami akan membahas tentang hukum bacaan tajwid dari kelompok 3 yang akan dibahas oleh 3 pemateri. Nah, jika ada yang kurang dipahami, monggo jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatus Soleha, NIM T2018-1165. Di sini saya adalah pemateri pertama dari makalah yang berjudul Hukum Bacaan dalam Ilmu Tajwid. Nah teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bersama, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang hukum bacaan ilmu tajwid, alangkah lebih baiknya kita mengetahui beberapa definisi-definisi yang ada dalam hukum bacaan ilmu tajwid. Tajwid sendiri itu berasal dari kata bahasa Arab atau diadopsi dari kata bahasa Arab yang tadinya berbentuk jawaga dan artinya itu memperbagus. Bisa juga indah, bisa juga elok. Sedangkan secara terminologi, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membunyikan, melafalkan, atau membaca huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Akan tetapi dalam prakteknya, itu sudah menjadi kewajiban atau menjadi fardu ain bagi setiap muslim yang sudah berakal, baik itu perempuan ataupun laki-laki, itu wajib hukumnya mengetahui tajwid ketika membaca atau dalam prakteknya itu dengan menggunakan ilmu tajwid ini. Sebenarnya macam-macam dari ilmu tajwid itu tidak hanya satu saja atau tidak hanya dua saja, melainkan ada beberapa macam. Kalau tidak salah itu ada 5 macam. Akan tetapi di sini kami memfokuskan pada ahkamul hurufnya saja, yaitu hubungan antar huruf. Nah, selebihnya itu yaitu seperti makhorijul huruf, sifatul huruf, dan beberapa lainnya itu sudah dijelaskan pada di awal-awal dan juga kami lebih fokus pada ahkamul hurufnya. Nah, jika kita membicarakan tentang ahkamul huruf, yaitu hukum bacaan yang berkaitan dengan hubungan antar huruf, itu pastinya ada dua hukum yang kita temukan di dalamnya, yaitu hukum nun mati atau tanwin, dan juga yang kedua yaitu hukum mim mati. Pada hukum yang pertama yaitu hukum nun mati dan tanwin, di sini kita akan menemui ada beberapa 4 pembagian, yaitu yang pertama ada idhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga yaitu ada ikhlas, yang keempat ada ikhfa. Nah, kita kupas satu persatu ya. Yang pertama yaitu idhar. Dikatakan idhar apabila ada nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki, maka wajib dibaca idhar atau jelas. Huruf halki itu apa saja sih? Huruf halki ini hanya ada pada idhar. Huruf halki itu adalah huruf yang pengucapannya atau sumbernya itu dari tenggorokan. Contohnya ini ya, kan huruf idhar itu ada 6 dan itu termasuk dalam huruf halki semua. Huruf halki itu hamzah, ha, ha, kho, ain, ghain. Jadi ada 6 ya, ada 6. Adapun contoh kalimatnya seperti kata man kharaja. Man kharaja adalah salah satu contoh dari idhar ya, karena ada nun sukun bertemu dengan kho. Kemudian apalagi? Kemudian man amana. Man amana merupakan contoh idhar karena nun sukun atau nun mati bertemu dengan hamzah. Yang kedua yaitu idgham. Idgham adalah bertemunya huruf mati dengan huruf hidup sehingga menjadi satu, seakan-akan bunyinya nanti itu adalah huruf yang bertasydid. Idgham ini terbagi menjadi 2, yaitu ada idgham bil gunnah dan ada idgham bila gunnah.
dikatakan idgham bi gunnah apabila ada nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah dan itu tidak dalam satu kalimat. Jika dalam satu kalimat maka wajib dibaca idhar. Nah, huruf idgham bi gunnah itu ada berapa? Jumlahnya itu ada 4, yaitu ada ya, nun, mim, dan waw. Biasa disingkat dengan yanmu atau naumi. Dan itu tidak boleh dalam satu kalimat. Jika dalam satu kalimat, maka wajib hukumnya dibaca idhar. Contohnya, tinwanun. Tinwanun ini merupakan ada nun sukun ya, ada nun sukun kemudian bertemu dengan waw. Akan tetapi dia dalam satu kalimat. Sinwanun juga, sinwanun itu ada nun sukun bertemu dengan waw. Tapi dalam satu kalimat sehingga ia dibaca idhar bukan idgham. Contohnya yang dibaca idgham itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Mayyaqulu. Nah, cara membacanya itu dengan memasukkan huruf yang mati ke huruf yang di depannya disertai dengan dengungan atau gunnah. Mayyaqulu ada nun sukun bertemu dengan ya. Kemudian miwak di sini ada nun sukun bertemu dengan waw dan di sini terpisah bukan dalam satu kalimat. Selanjutnya yaitu ada idgham bila gunnah, di mana idgham bila gunnah ini dikatakan idgham bila gunnah apabila ada nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf idgham bila gunnah. Apa saja itu? Ada lam dan ro. Lam, ro. Gampang kan? Dan itu pun cara membacanya yaitu dengan memasukkan huruf atau bunyi huruf mati ke huruf yang di depannya tanpa disertai dengan dengungan. Kalau yang idgham digunakan disertai dengan dengungan atau biasa disebut gunnah. Sedangkan dalam idgham bila gunnah ini tidak disertai dengungan. Contohnya mirrabbikum. Mirrabbikum itu kan ada nun sukun bertemu dengan ro, maka itu termasuk dalam idgham bila gunnah. Kullun lakum ada tanwin bertemu dengan lam, maka dari itu dikatakan idgham bila gunnah tanpa dengung. Dan untuk materi selanjutnya, untuk kelanjutannya akan disampaikan oleh rekan saya sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rahmawati, NIM T 2018-1155. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Wardah, yakni mengenai hukum bacaan nun mati atau tanwin. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengenai hukum bacaan mim mati. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai iklab. Dikatakan iklab di sini apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka akan dibaca iklab. Cara bacanya yaitu suara nun mati atau tanwin diganti mim disertai dengan dengung. Contoh bacaannya yaitu mim ba'di, bukan min ba'di tapi mim ba'di, jadi disertai dengung. Yang selanjutnya yaitu ikfa. Ikfa itu artinya menutupi atau menyamarkan. Di sini dikatakan ikfa apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikfa, maka akan dibaca ikfa. Cara bacanya yaitu dengan menyamarkan bunyi dari huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf di depannya. Contohnya seperti bacaan min dunihi. Selain hukum bacaan nun mati atau tanwin, di sini juga ada hukum bacaan mim mati, di mana ada dibagi tiga, yaitu idhar syafawi, idgham mimi, dan ikhfa syafawi. Yang pertama ada idhar syafawi. Jika ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah
selain huruf mim dan ba, maka akan dikatakan idhar syafawi. Cara membacanya yaitu dengan jelas di bibir dan mulut tertutup. Contohnya itu seperti bacaan lam yalid. Di sini yang kedua ada idgham mimi. Apabila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf yang sama yaitu huruf mim, maka bacaannya disebut dengan idgham mimi. Cara membacanya yaitu seperti menyuarakan huruf mim rangkap atau ditasydidkan, dan bacaan ini wajib dibaca dengung. Contohnya seperti walukum makasabtum. Yang terakhir dari hukum bacaan mim mati yaitu ada ikhfa syafawi. Di sini dikatakan ikhfa syafawi apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya yaitu dibaca ikhfa syafawi. Cara membacanya dengan cara dibunyikan samar-samar dan didengungkan. Contohnya yaitu i'tasim billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu mengenai hukum dan tujuan mempelajari ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid sendiri yaitu hukumnya fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Qur'an dengan baik atau sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu ain. Jadi mungkin saja terjadi seorang qori yang bacaannya bagus dan benar, namun sama sekali ia tidak mengetahui istilah-istilah dalam ilmu tajwid seperti hukum bacaan nun sukun dan tanwin, bacaan idhar, yang di dalamnya bacaan idhar, ikhfa, dan lain sebagainya. Nah, di situ juga baginya hal itu sudah cukup bila kaum muslimin yang lain telah banyak yang mempelajari teori tentang ilmu tajwid. Karena sekali lagi mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah. Akan tetapi akan lain halnya dengan seseorang yang tidak mampu membaca Al-Qur'an, di mana juga tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dari ilmu tajwid itu sendiri. Maka di sini menjadi wajib bagi seorang itu untuk berusaha membaguskan bacaannya sehingga mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam penggalan ayat surah Al-Muzammil ayat keempat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila, yang artinya dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan atau tartil, atau istilah lain bertajwid. Nah, ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya itu dengan tartil atau bacaan yang baik, yang benar, yaitu memperindah pengucapan setiap huruf-hurufnya atau bertajwid, di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 32, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, warattalnahu tartila, yang artinya dan kami Allah telah bacakan Al-Qur'an itu kepada Muhammad SAW secara tartil atau bertajwid. Nah, maka di sini telah sepakat para ulama bahwasanya membaca Al-Qur'an dengan bertajwid atau sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid adalah suatu yang fardu kifayah, suatu yang fardu atau wajib. Nah, di sini juga adanya tujuan dari mempelajari ilmu tajwid, yaitu menjaga agar lidah terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, di mana para ulama secara umum mengistilahkan kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Qur'an yaitu dengan istilah al-lahan, yang terdiri dari dua macam, yang tujuannya agar kita dapat menjadikannya sebagai ukuran untuk menggolongkan bentuk-bentuk kesalahan yang terjadi pada bacaan Al-Qur'an masing-masing.
sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Hujari Al-Qari dalam kitabnya Ahkamul Qiraatil Qur'anil Karim. Nah, kesalahan yang pertama yaitu Allahnul Jaliyu adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca lafaz-lafaz dalam Al-Quran, baik yang dapat merubah arti maupun tidak, sehingga menyalahi urf qurra. Arti maksudnya adalah seperti ain dibaca hamzah, contohnya a'au, seharusnya a'au dibaca a'au. Nah, itu juga termasuk kesalahan Allahul Jaliyu. Nah, yang kedua yaitu kesalahan Allahul Khafiyyu. Nah, adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca lafaz-lafaz dalam Al-Quran yang menyalahi urf qurra, namun tidak sampai merubah arti, seperti tidak membaca gunnah, tidak panjang dalam membaca mat wajib mutasil, dan lain-lain sebagainya. Seperti contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Mim yang dibaca panjang itu dibaca pendek, Ar-Rahmanir Rahim, seperti itu. Nah, itu termasuk dalam kesalahan Allahnul Khafiyyu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.